Sabda Nabi SAW yang berbunyi, jika salah satu di antara kalian bercita-cita atau punya keinginan enggan melakukan satu perkara, maka lafaz daripada bercita-cita atau berangan-angan untuk melakukan satu perbuatan, ini teman-teman sekalian adalah bercita-cita atau berkeputusan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan keadaan hati yang sedih, goncang, bingung, atau ragu-ragu sebagaimana difahami oleh bagian orang. Seakan-akan istikharah itu kalau ragu baru kerjakan. Tidak. Walaupun hatinya sudah mantap, ya, maka tetap saja dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Dan Nabi SAW beliau menginginkan mengajarkan kepada para sahabat bukan yang ragu, tapi justru bagi yang sudah yakin. Tapi karena perkara tersebut bukan hal yang diwajibkan dalam agama sehingga dia harus istikharah. Saya sudah berikan jadi penjelasan di awal. Kalau sholat 5 waktu, mengerjakan hal yang wajib dalam agama, tidak perlu kita istikharah. Atau meninggalkan hal yang haram, atau untuk mengerjakan yang haram, kita tidak butuh istikharah. Tapi kalau dalam teknis lapangan, kita ingin menikah, membuka usaha, berbisnis, pindah kota, pindah rumah, dan seterusnya, maka ini butuh petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan pada buku kita kumpulan doa yang dalam Al-Qur'an dan hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan pada kesempatan yang lalu doa-doa yang dibaca selepas sholat fardu, dan kita akan masuk insya Allah di bab ke-25 ya, bab ke-26-nya doa sholat istikharah. Dan saya akan bacakan dulu hadisnya. Di sini disebutkan di halaman 69 bagi yang pegang bukunya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa istikharah dalam kurung di situ, menghadapi dan memutuskan segala sesuatu. Sebagaimana beliau mengajari kami suatu surat dari Al-Quran. Beliau SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca doa ini. Nah, jadi sebelum kita baca doanya, perhatikan potongan hadis ini ya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat sholat istikharah dan doanya sebagaimana diajarkan salah satu dari ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau menganjurkan untuk dikerjakan atau pada saat akan mengerjakan segala sesuatunya. Ini ada pembatasan tentu pada hal-hal yang sifatnya boleh dalam agama. Baru kita butuh istikharah. Dan di saat memang ya, kita memang masih bimbang ya untuk mengerjakan atau tidak, seperti itu. Dan kita butuh petunjuk dari Allah SWT. Tentu ada hal-hal yang tidak butuh istikharah. Seperti misalnya sholat ke masjid atau sholat di rumah. Itu nggak butuh istikharah. Gitu kan. Karena memang lebih afdal bagi laki-laki masjid misalnya. Puasa Ramadan, apakah saya puasa atau tidak, ini tidak butuh istikharah. Karena memang ini satu hal yang sudah pasti. Tapi kalau sesuatu yang Anda masih bimbang, Anda butuh petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah melangkah, ingin menikah, ingin pindah rumah, ingin berpartner bisnis, ingin memulai usaha, ingin pindah kota, dan seterusnya, ini butuh istikharah agar Anda dapat panduan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istikharah kecuali pada kebaikan. Kalau orang mau bermaksiat tidak butuh istikharah. Apakah dia berzina atau tidak misalnya, tidak butuh, langsung diberhentikan dosa tersebut. Nanti kan kita rincikan lebih jauh tentang masalah makna daripada hadis ini. Tapi Nabi SAW menganjurkan membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Perhatikan ya, yang pegang bukunya sampai situ ada tulisan bahasa Arab ya, seperti dikasih ya, tanda kiri kanannya ya, seperti pembuka ya, wa yusammi hajatahu. Nah, ini bukan bagian daripada doa.
Nanti kan kita jelaskan itu. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajilihi wa ajilihi. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri au qala fi ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu atau memohon pilihan yang tepat kepadamu. Jadi supaya Allah yang pilihkan. Dengan ilmumu, maksudnya keluasan ilmunya Allah, karena Allah sudah tahu ini baik atau tidak bagi kita. Ya. Sementara kita sendiri manusia belum tahu kan gitu. Dan aku memohon kesanggupan untuk melaksanakannya dengan kuasamu, kalaupun kau takdirkan. Serta aku memohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Kalaupun itu kau takdirkan, maka dia menjadi sumber rezeki dan menyenangkan. Karena sungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, tadi yang saya bilang ada tanda pembukanya di situ, ya, lalu dia menyebutkan hajatnya. Nah ini bukan bagian daripada doa. Maka kalau anda baca bahasa Arabnya, wa yusammi hajatahu, itu bukan bagian daripada doa istikharah, tapi artinya dan dia sebutkan hajatnya. Ya. Misalnya pernikahan aku, ya pekerjaanku, pindah kotaku, pindah negaraku dan seterusnya. Adalah lebih baik bagiku berkaitan dengan agama, penghidupan dan akibat urusanku, maksudnya di akhirat nanti. Atau beliau SAW mengatakan di dunia dan di akhiratku. Maka takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah ia bagiku, limpahkanlah keberkahan padanya untukku. Dan sebaliknya, jika engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk untukku dalam agamaku, lalu disebutkan hajatnya ya, pernikahannya, pergaulannya, pindah kotanya, partner bisnisnya, mulai usahanya dan seterusnya. Buruk bagiku dalam agama, penghidupan, dan akibat urusanku, maksudnya di belakang hari, di akhirat nanti. Atau Nabi SAW mengatakan di dunia dan akhiratku. Maka jauhkanlah persoalan tersebut dariku dan jauhkanlah aku darinya. Lalu takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun atau dimana saja kebaikan itu berada, kemudian buatlah aku ridho dengannya. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 7 halaman 162. Ini kita baru baca terjemahannya. Kita akan masuk panjang lebar ke masalah syarah atau penjelasan insyaAllah. Saya bacakan dulu kata penulis. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang beristikharah kepada Allah yang maha pencipta dan bermusyawarah dalam kurung meminta pendapat dari orang-orang mukmin dan berhati-hati dalam menangani persoalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka hai Muhammad dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini kurang lebih gambaran daripada doa istikharah, tadi bahasa Arabnya dan juga terjemahannya. Kita akan coba teman-teman sekalian masuk kepada beberapa dalil dulu yang mirip dengan ini. Masalah istikharah ya, yang mirip dengan tadi hadis yang kita bacakan. Disebutkan hadis istikharah dalam khidbah. Kalau tadi kan dalam urusan secara umum ya, hadis yang kita diangkat oleh Syekh Sa'id di sini. Tetapi ada hadis yang khusus masalah khidbah. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktumil khidbata thumma tawadda fa ahsin wudu'aka thumma salli ma kataballahu laka thumma ahmad rabbaka wa majjidhu thumma qul Allahumma innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub fa idza ra'aita fi fulanata tusammiha bismiha khairan li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdurha li wa in kana ghairuha khairan li minha fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdi li dhalik."
Artinya, kata Nabi SAW, rahasiakan dulu rencana pinanganmu. Jadi walaupun kita sudah suka sama orang, kita rahasiakan dulu. Jangan ekspos ke sana sini. Lalu Nabi SAW mengatakan, kemudian berwuduklah. Kalau suka sama satu orang, berwuduklah. Lalu, kata beliau, berwuduk dengan baik, kemudian sholatlah dengan sholat yang telah Allah fardukan padamu. Maksudnya Allah perintahkan kepadamu. Ya, di sini maksudnya sholat istikharah tadi ya. Kalau dalam hadis yang sebelumnya, sholat 2 rakaat. Kemudian pujilah Rabbmu dan agungkanlah dia. Kemudian ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa sedangkan aku tidak memiliki kemampuan. Dan Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Jika Engkau melihat bahwa fulana, sebutkan nama wanita tersebut, adalah baik bagiku dalam agama, dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah ia bagiku. Dan apabila ada wanita lain yang lebih baik bagiku dalam agama, dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah wanita yang lain itu untukku. Ya, hadis ini hadis hasan. Ya. Dan kurang lebih sama riwayatnya. Ya, jadi ini tentang masalah pernikahan. Kalau tadi riwayat yang disebutkan dalam buku, umum, semua kegiatan, segala sesuatunya. Nanti kita akan masuk kepada syarah hadis pertama ya. Tapi ini menandakan memang ada juga istikharah dan sama mirip dengan ini, ya, dengan sebelumnya, tapi ini lebih pendek tentang masalah menyebutkan apakah wanita ini lebih baik bagi aku. Begitu juga dengan kalau orang mau perempuan, ya, atau perempuan mau nikah sama laki-laki. Maka dia minta petunjuk kepada Allah, apakah laki-laki ini baik untukku atau tidak gitu, ya. Kemudian juga ada istikharah, ya. Disebutkan juga dalam riwayat Sa'ad radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadahu Allah, wa min shikwati ibni Adam tarkuhu istikharatallahi, wa min shikwati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu azza wa jalla." Artinya, termasuk kebahagiaan seseorang anak Adam adalah istikharanya kepada Allah. Jadi dia akan dapat kebahagiaan di situ. Ini kata Nabi SAW. Dan termasuk kebahagiaan seorang anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau itu baik, maka Allah takdirkan, maka dia terima. Kalaupun tidak ditakdirkan, maka dia juga tetap terima. Termasuk kecelakaan seseorang anak Adam adalah meninggalkan istikharah kepada Allah. Dan termasuk kecelakaan seorang anak Adam adalah kemarahannya terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini hadis dilemahkan oleh sebagian ulama, hanya saja dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Dan Al-Hakim juga mengatakan hadis ini sahih, dan Al-Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Az-Zahabi juga menyatakan hal yang sama, artinya menyetujui tentang kesahihan riwayat ini. Ya. Namun ada yang melemahkan tentunya ya. Namun makna hadis ini sejalan dengan makna-makna daripada hadis, 2 buah hadis sebelumnya tentang masalah istikharah. Nah, ini dulu tentang lafaz-lafaz hadis istikharah dengan terjemahannya. Kita sekarang coba masuk kepada syarah atau penjelasan teman-teman supaya lebih jauh lagi. Kembali kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ada dalam buku kita ya, yang ada dalam buku kita. Rasulullah SAW mengajari kami, kata beliau, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami atau mengajari kami salat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Ini ada pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah menunjukkan tentang pentingnya istikharah. Sampai-sampai baginda Nabi SAW mengajarkan para sahabat sebagaimana mengajarkannya bagian daripada ayat Al-Quran. Anda bayangkan saking pentingnya istikharah itu. Walaupun dia hukumnya sunnah, tetap dia kedudukannya sangat tinggi. Sampai Nabi SAW serius dalam mengajarkan sahabat seakan-akan mengajarkan ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi menunjukkan tentang pentingnya istikharah dan jangan sampai seorang muslim menyepelekan suatu urusan karena kecilnya urusan tersebut. Tetap dia butuh petunjuk Tuhannya. Jangan pula yang meninggalkan istikharah dalam urusan yang secara zahir terlihat baik. Ya. Karena seringkali suatu perkara yang dianggap remeh atau terlihat baik, gitu kan, lalu di masa mendatang menjadi suatu bencana yang besar. Ini bisa terjadi.
Yang kedua, menunjukkan tentang adanya penanaman keyakinan. Keyakinan seorang mukmin dan mukminah terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia mengembalikan urusannya kepada Allah, ya. Walaupun dia dalam pandangan dia ini perempuan baik, ini laki-laki baik, ini pekerjaan baik, ini bisnis baik, ini partner bisnis baik, tetap dia berhati-hati. Dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kami pandukan juga kepada teman-teman yang sudah tidak bisa lagi disatukan rumah tangganya, maka bukan mereka ambil keputusan untuk cerai langsung, tapi istikharahkan. Minta kepada Allah SWT petunjuk. Karena sebagaimana tadi artinya sudah kita bacakan, ya sangat bagus sekali artinya. Kita langsung minta Allah yang mengambil alih dengan kemahaluasan ilmu Allah. Jadi supaya nggak salah. Kalau pasangan tersebut baik untuk kita pertahankan rumah tangga bersama dia, maka Allah akan ubah keadaannya menjadi lebih baik dan cocok untuk kita dari sisi agama, sisi kehidupan dunia, dan juga sisi akhirat kita. Dan kalau dia buruk, maka Allah akan pisahkan dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Kemudian juga, ya, ada anjuran agar selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anjuran untuk memperbanyak bergantung kepada Allah. Itu tanda kutipnya panja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya hal tersebut sampai Nabi SAW ajarkan seperti mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, jika salah satu di antara kalian bercita-cita atau punya keinginan enggan melakukan satu perkara, maka lafaz daripada bercita-cita atau berangan-angan untuk melakukan satu perbuatan, ini teman-teman sekalian adalah bercita-cita atau berkeputusan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan keadaan hati yang sedih, goncang, bingung, atau ragu-ragu, sebagaimana difahami oleh bagian orang. Seakan-akan istikharah itu kalau ragu baru kerjakan. Tidak. Walaupun hatinya sudah mantap, ya, maka tetap saja dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Dan Nabi SAW beliau menginginkan mengajarkan kepada para sahabat bukan yang ragu, tapi justru bagi yang sudah yakin. Tapi karena perkara tersebut bukan hal yang diwajibkan dalam agama sehingga dia harus istikharah. Saya sudah berikan jadi penjelasan di awal. Kalau sholat 5 waktu, mengerjakan hal yang wajib dalam agama, tidak perlu kita istikharah. Atau meninggalkan hal yang haram, atau untuk mengerjakan yang haram, kita tidak butuh istikharah. Tapi kalau dalam teknis lapangan, kita ingin menikah, membuka usaha, berbisnis, pindah kota, pindah rumah, dan seterusnya, maka ini butuh petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna daripada hal ini sangat penting, diambil daripada potongan hadis Nabi SAW, fil umuri kulliha. Kata Jabir bin Abdullah, kami diajarkan Nabi SAW istikharah untuk dalam segala urusan kami. Ya. Jadi bukan urusan yang membuat sedih, atau bingung, atau ragu-ragu, ya, dalam memilih, akan tapi mencakup segala urusan. Ya. Kalau ragu, ya, itu ada hadis. Da' ma yaribuka illa mala yaribuk. Tinggalkan yang membimbangkanmu kepada hal yang tidak membimbangkanmu. Tapi kalau kita sudah mau jalani, maka di situ kita butuh istikharah. Ya. Jadi misalnya ada 2 perkara, atau ada 1 perkara bagus, kita masih mau jalankan, tetap kita kembalikan kepada Allah, biar Allah putuskan. Atau 2 perkara yang kita bimbang, yang mana kita pilih, ini juga boleh. Tapi di sini tentu juga perlu digarisbawahi, ya, pada saat 2 perkara itu bertemu dua-dua sama baiknya. Kalau 2 perkara, ya, misalnya Anda mau menikah dengan seseorang, ya, di sini Anda si A sama si B ini dua-duanya baik. Di sini Anda ragu. Maksudnya di sini keraguan ini bukan ragu terhadap mau menikah sama mereka. Anda tetap akan melangkah. Tapi pilih yang mana? Yang ini si A atau si B. Yang dimaksud tadi ragu tuh ragu. Untuk apa istikharah kalau memang tidak mau nikah awalnya? Kan begitu. Jadi bukan masalah keraguan terhadap melangkahnya. Tapi ragu yang mana mau dipilih lebih bagus. Itu yang boleh istikharah. Itu yang dimaksudkan tadi, ya. Di sini juga, ya, bagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Selain sholat fardu. Berarti ada sholat sunnah istikharah. Dan jumlahnya 2 rakaat. Ya. Seperti biasa saja Anda berwudu dengan sempurna. Seperti Anda kalau mau sholat qabliyah, mau sholat duha, mau sholat malam, mau sholat taubat. Anda begitu. Lalu sholat biasa. Seperti biasa iftitah, baca Al-Fatihah, surah pendek yang atau surah pendek yang Anda suka. Sampai Anda selesai 2 rakaat. Begitu salam Anda membaca doa ini. Ya. Kemudian juga, ya,
Sabda Nabi SAW, ya Allah sungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Ya. Maksudnya adalah aku meminta pilihan yang terbaik darimu dengan memudahkan urusan ini jika memang yang terbaik bagiku. Karena ilmumu yang lebih luas dan mencakup segala sesuatunya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi maksudnya adalah biar tidak salah. Biarkan Allah yang memilihkan gitu. Kemudian juga potongan sabda Nabi SAW, aku memohon kekuasaanmu dalam mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Artinya aku memohon diberikan kemampuan untuk melakukan tuntunan dari pilihanmu. Misalnya kita mau menikah sama si fulana atau fulan. Tapi setelah kita istikharah malah sampai kepada kita berita-berita yang tidak baik tentang dia. Misalnya tiba-tiba kita dengar kalau dia pernah mabuk, dia pernah masa lalu yang kelam, atau dia berbohong dengan satu informasi. Maka itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit. Ingat itu teman-teman sekalian. Untuk memberhentikan kita dari hal yang buruk. Tapi Allah memberikan kita sinyal-sinyalnya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau istikharah. Dan ternyata orang itu baik. Tiba-tiba kita dapat informasi lagi duduk aja. Orang itu hadir di majelis ilmu. Orang itu bakti sama orang tuanya. Orang itu pergi haji dan umrah. Pokoknya ada hal-hal yang baik yang sampai kepada kita. Ya. Itu sudah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan egois. Kalau sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dalam doa istikharah ini agar kita ridho dengan apa yang Allah putuskan. Nanti kita lihat dalam salah satu makna doa itu ya. Juga sabda Nabi SAW, aku mohon kepadamu dari karuniamu yang besar. Artinya aku mohon kepadamu penentuan kebajikan dan kejelasan dari kebaikan tersebut. Ya. Artinya jikapun Allah takdirkan, maka jadikan ini baik. Ya. Kalau Allah hilangkan, jadikan juga itu baik. Juga potongan sabda Nabi SAW, sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Ini adalah ya, terdapat alasan dan penegasan mengapa aku meminta pilihan tepat kepadamu ya Allah. Maksudnya di sini Nabi SAW ya, ini berisi sebuah alasan dan juga penegasan ya, bahwasanya engkau yang maha kuasa ya Allah. Dan ini ciri orang-orang beriman, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang Allah telah berikan syarat-syaratnya, tetap mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Sungguh Kau Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami kalaupun ada yang kami lakukan keliru salah, maka maafkanlah kami. Sungguh Kau zat Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Jadi tetap kita kembalikan kepada Allah SWT. Perkataan dalam doa istikharah kita, sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Maksudnya engkau lebih kuasa daripada aku. Dan juga engkau lebih mengetahui. Walaupun aku punya ilmu pengetahuan, tapi tidak seluas ilmu ya Allah. Dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Maksudnya ada hal-hal yang kedepannya aku tidak tahu tentang apa yang aku ingin memulai ini, usaha ke pernikahan ke segala macam. Ya engkau lebih tahu itu ya Allah. Kita mengatakan, ya Allah, apabila engkau mengetahui, ya, ini maknanya adalah gaya bahasa sebenarnya yang digunakan dalam bahasa Arab ya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi maknanya adalah pasti engkau tahu ya Allah. Itu maksudnya. Kemudian potongan sabda Nabi SAW bahwasanya urusan ini, ya, maksudnya disebutkanlah urusan ini. Saya pernikahan saya sama si fulan, makanya kita selepas sholat baru baca doa ini ya. Pas tiba di menyebutkan hajat, kita sebutkan hajat kita walaupun dalam bahasa Indonesia. Kita baca doa istikharahnya dalam bahasa Arab. Pas tiba di hajat kita boleh sebutkan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau pernikahan saya sama si fulan, ya usaha saya, pindah kota saya, dan seterusnya. Ya. Kemudian potongan sabda Nabi SAW. Ya. Lebih baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat daripada akhir hidupku. Maksudnya urusan dunia akhiratku. Jadi kita minta, kalau ini perkara pernikahanku, pindah kotaku, bisnisku, partnerku sama si fulan, baik untukku di dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah itu. Ya. Mudahkanlah itu. Ya. Dan potongan sabda Nabi SAW, takdirkanlah urusan itu bagiku, mudahkanlah aku jalani, kemudian berkahilah di dalamnya, artinya masukkanlah urusan ini ke dalam kemampuanku, atau di bawah kemampuanku. Dan setelah aku mampu, maka mudahkan untukku. Ada juga pendapat yang mengatakan diberi kemampuan adalah diberi kemudahan. Jadi kalimat mudahkanlah bagiku maksudnya berikanlah aku kemampuan yang mudah untuk dilalui.
atau dilalui. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW akan tetapi apabila engkau mengetahui urusan ini, maksudnya engkau pasti tahu urusan ini. Kalau kita sebutkan buruk ya untuk di agamaku, duniaku dan akhiratku, ini adalah sama tadi pertama mengembalikan perkara kepada Sang Pencipta Allah yang lebih tahu tentang keadaan ini baik atau buruk. Kemudian potongan Nabi SAW, ya, alihkanlah aku dari dia, alihkan dia dari aku, lalu takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku ridho dengan kebaikan tersebut. Ini maksudnya adalah, buatlah aku jadi tidak suka dengan pekerjaan itu, dengan pernikahan itu, dengan bisnis itu, dengan pindah kota itu atau pindah negara itu. Ya. Kemudian buat juga dia, kalaupun itu manusia, tidak suka dengan aku. Teralihkan semua. Kita nggak dirugikan, ya orang itu juga tidak dirugikan. Kemudian takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada dan buatlah aku ridho. Artinya kalau pernikahan ganti aku dengan pernikahan lebih cocok, pekerjaan lebih cocok, pengaruh bisnis lebih cocok dan seterusnya. Maka ini makna daripada ya, istikharah itu sendiri. Ya. Jadi makna daripada hadis-hadis tadi. Ya. Istikharah ini teman-teman sekalian membutuhkan beberapa perangkat yang harus kita ketahui. Yang pertama sekali adalah niat yang benar dalam hati. Jadi betul-betul memang karena dia ingin mengerjakan atau ingin minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting dari hatinya. Bukan karena hanya disuruh oleh orang, bukan karena nggak enak sama calon pasangan, calon mertua, tidak. Atau dia tipu orang, ya saya akan istikharah, padahal tidak istikharah, enggak. Makanya dia amalan hati. Dia betul-betul ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ Allah akan berikan dia petunjuk ya. Kemudian ya, dia membaca doa seperti yang Nabi SAW ajarkan. Kalau belum hafal, setelah salam dia pegang doa itu, banyak Anda tinggal ketik di Google doa istikharah akan keluar gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia bertawakal setelah itu. Tawakal itu yang menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya udah lihat orang ini saya cocok. Dan ingat kalau mau khidbah tadi sudah hadis ada saya sudah bacakan, jangan dulu diiklankan, tapi istikharahkan dulu. Di saat kita melihat ada kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan dari calon pasangan kita, dari calon mertua kita, termudahkan jalannya, maka berarti itulah jodoh kita. Sudah tinggal kita bismillah jalan melangkah gitu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kemudian juga yang terakhir yang keempat adalah ridho terhadap keputusan Allah. Setelah itu pun kalau tidak jadi, maka tenang saja, tidak ada masalah. Itu berarti baik buat kita. Ini pernah saya sampaikan sebuah kisah berhubungan dengan masalah kejadian nyata. Ada satu orang dosen Ummul Qura, beliau namanya Dr. Muhammad, ya saya dengarkan ceramahnya, beliau mengatakan dulu ada temannya sangat baik ibadahnya, sangat soleh gitu, melamar seorang wanita sampai wanita tersebut setuju dan keluarganya setuju. Ya. Entah kenapa beberapa waktu sebelum terjadi pernikahan tersebut tiba-tiba si wanita membatalkan tanpa sebab. Dia bingung kenapa dibatalin. Dia coba bicara sama calon mertuanya juga bicara sama anaknya. Kenapa nak? Kenapa harus dibatalin? Orang ini baik. Tetap anaknya mengatakan pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Intinya begitu. Sudah. Subhanallah. Batallah pernikahan tersebut. Berjalan waktu sampai lewat hari H yang harus mereka menikah. Perempuan ini dilamar laki-laki lain lalu dia menikah. Kata Dr. Muhammad dalam ceritanya, saya pada saat proses sebelum perempuan itu menikah dari pembatalan pernikahan sampai hari H, berjalan beberapa waktu, saya setiap ketemu teman saya ini selalu prihatin dan kesian. Karena doanya hampir semuanya itu. Ya Allah, perempuan ini baik buat aku, kembalikanlah buat aku, takdirkanlah buat aku. Terus dia bicara begitu. Ya. Tapi subhanallah yang terjadi, perempuan itu tetap tidak mau. Kata Dr. Muhammad, sampai saya pun ikut berdoa mengatakan, ya Allah, kabulkanlah keinginan sahabatku ini gitu. Karena luar biasanya dia berharap agar perempuan itu jadi jodohnya gitu. Tapi kata Dr. Muhammad, saya betul-betul mendapatkan jawaban kalau Allah sayang kepada teman saya ini, dan itu adalah hasil istikharah dia sebenarnya yang terbaik. Yang pada saat tidak jadi menikah justru nikah sama orang lain setelah wanita itu menikah. Dia bilang kisah nyata 1 bulan setelah wanita itu menikah, ya ternyata ada masalah di urat sarafnya, di otak bagian belakang urat saraf. Itu kemudian membuat, ada permasalahan dengan payudara. Ini kisah nyatanya. Di sebelah kanan. Ya, dia merasa sakit, kemudian dibawa ke dokter oleh suaminya. Baru sebulan menikah ya. Itu ternyata dia kena kanker payudara. Dan sangat ganas yang harus ujungnya dipotong payudaranya sebelah kanan.
Bulan kedua, kanker itu pindah ke payudara sebelah kiri lalu dipotong juga. Dalam 2 bulan menikah tidak ada lagi payudaranya. Ya. Kemudian bulan ketiga, kata dokter Muhammad terjadi kisah nyata, ada urat saraf di otak bagian belakang perempuan tersebut yang bermasalah putus atau apa gitu ya. Intinya buta matanya. Membuat dia buta mata. Dan bulan keempat perempuan tersebut meninggal dunia. Kata dokter Muhammad, di saat itu saya justru menyadari bagaimana cintanya Allah kepada sahabat saya yang soleh ini. Kalau dia menikah sama dia tersebut mungkin dia akan lebih menderita. Tapi Allah selamatkan dengan caranya. Maka ini teman-teman sekalian artinya kita ridho dengan apa yang Allah putuskan. Ya, tidak usah khawatir walaupun di mata kita baik. Makanya Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, bisa saja kau mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Bisa saja kau membenci sesuatu tapi itu baik buat kamu. Dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah istikharah. Ini ada beberapa hukum istikharah yang perlu difahami. Ya. Yang pertama sekali, sholat istikharah itu 2 rakaat selain sholat fardu. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya bisa dikhususkan 2 rakaat niat istikharah, namanya sholat istikharah. Atau dia niat, teman-teman sekalian, sholat sunnah manapun, tapi dia niatkan untuk beristikharah pada sholat tersebut. Misalnya orang sholat tahiyat masjid, sholat malam, bisa sekaligus dia niatkan ini untuk istikharahnya. Gitu. Ya. Jadi bisa dia khususkan sholat, bisa juga tidak. Ya. Artinya dia bisa lakukan dengan sholat sunnah secara umum. Ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi, 2 rakaat ini teman-teman sekalian, tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Jadi yang ada seperti umumnya membaca Al-Fatihah setelah iftitah, kemudian baca surah secara umum. Mau pendek, mau panjang, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang selanjutnya harus kita pikirkan adalah dilakukan sholat tersebut dengan penuh keyakinan, bukan desakan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang betul-betul ingin dapat petunjuk. Jadi jangan ada yang ragu ya, sebagaimana kita katakan tadi. Karena kalau diikuti dengan keraguan, maka ini tidak membutuhkan istikharah. Ini diluruskan oleh para ulama, istikharah bukan kalau kita ragu. Justru kita sudah yakin, tetapi kita ingin petunjuk dari Allah SWT. Kalau kita ragu, jangan melangkah. Gitu kan? Jangan melangkah. Kecuali tadi saya bilang ada 2 hal yang kita akan pilih di sini. Kita ingin tahu mana yang terbaik dari 2 ini. Nah di situ kita minta sama Allah SWT petunjuk salah satunya. Tapi kalaupun tidak ada 2 pilihan ini, kalau memang itu sudah baik pun dan Anda ingin supaya jelas mendapat petunjuk dari Allah, maka lakukan istikharah itu. Sudah jelas-jelas saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang saleh, atau saya akan menikah dengan seorang wanita yang salehah. Ya, bila seorang muslimah mengatakan dia akan nikah dengan laki-laki saleh, atau seorang laki-laki mengatakan dia akan nikah dengan wanita salehah, dia udah yakin ini bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus jalur nasabnya, berpendidikan, apalah segala macam. Tetap dia istikharah. Justru situ dibutuhkan istikharah. Ya. Tapi kalau dia ragu, agamanya ini orang bagus atau tidak, kelihatannya sih belum berhijab, kelihatannya sih belum jaga sholat, kelihatannya, nggak usah istikharah, nggak usah nikah sama dia. Karena Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan hal yang diragukan kepada hal yang tidak meragukan. Ya. Ini perbaikin baik-baik. Jadi pemahaman sebagian orang yang mengatakan nanti kalau samar istikharah ini keliru. Bukan dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi, lakukan sholat ini tentu dengan seluruh syarat-syaratnya ya, dengan tumaknina, dengan kehusyuan ya. Kemudian istikharah ini dilakukan bukan pada hal-hal yang haram. Sudah saya jelaskan di awal tadi, tapi kita titik beratkan lagi. Gak ada istikharah berzina atau enggak. Ya, minum khamar atau tidak. Mencuri atau tidak dan seterusnya. Doa istikharah dibaca setelah salam. Ya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tsummal yakul." Ya. Kata Nabi SAW kan, berduduk dengan baik, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia ucapkan. Jadi doa istikharah bukan dibaca pada saat lagi sholat, tapi setelah sholat. Karena Nabi SAW mengatakan setelah sholat, kemudian dia membaca, lalu membaca doa istikharah tadi. Ya. Kemudian disunnahkan pada saat mau istikharah ini, kita memuji-muji Allah. Makanya potongan awalnya kan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, wa astaghfiruka bi qudratik, gitu kan. Ya Allah, aku beristikharah ini dengan keluasan ilmumu, gitu kan. Kita memuji-muji Allah. Kemudian yang penting digarisbawahi juga, hasil daripada istikharah itu tidak harus mimpi. Boleh orang bermimpi, boleh juga tidak.
Boleh misalnya ada kecenderungan, ada kemudahan, dan ini yang lebih banyak daripada mimpi. Makanya ada orang katanya sudah beristikharah, sudah sekian lama tidak mimpi-mimpi. Memang tidak harus mimpi. Tidak harus mimpi, ya. Itu sudah umum disampaikan oleh para ulama. Tapi bisa saja ada kecenderungan, ada kemudahan dan seterusnya, ya. Kemudian kalau istikharah itu fokus kepada doa yang sedang diminta. Dan jangan campur adukkan doa yang ingin disampaikan hajat yang lain dalam sholat istikharah. Misalnya kita mau menikah, sudah kita fokus bahas masalah itu. Kita mau kerja, kita fokus masalah itu, ya. Jadi kalau doa-doa yang lain Anda sampaikan di waktu lain, karena memang Anda ingin fokus di sini. Dibolehkan berdoa tanpa sholat 2 rakaat ketika ada uzur. Ini juga pendapat para ulama. Seperti misalnya lagi haid dan nifas. Dia kan tidak mungkin, ya, berdoa sekarang. Dia tidak mungkin sholat. Tapi apakah dia tunggu nanti selesai haid dan nifas baru kemudian dia sholat istikharah? Jawabannya tidak. Dia boleh berdoa, ya, tapi tidak perlu dengan sholatnya. Ini pendapat ulama. Atau ketika ada kesempatan, ya, yang misalnya antara azan dan iqamah, gitu kan, atau waktu-waktu turun hujan, waktu mustajab doa, dan dia butuh sekarang jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh baca istikharah itu, doa istikharah. Jadi sholat sunnah ini bukan satu kewajiban, tapi itu lebih baik kalau dia gunakan dengan sholat. Ya. Ini berhubungan dengan masalah istikharah juga, gitu kan. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, di mana disebutkan di dalamnya doa semata tanpa menyebutkan sholat. Riwayat-riwayat tersebut dengan seluruh jalannya menaikkan derajatnya kepada derajat hasan. Ada juga sebagian athar atau riwayat yang menunjukkan hal tersebut seperti kisah pemendaman jenazah Rasulullah SAW. Ya. Ada keterangan yang jelas juga dari sebagian fuqaha mengenai kebolehan hal tersebut. Seperti An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar di halaman 151, Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim jadi 1 halaman 287, dan selain mereka berdua juga mengatakan boleh membaca doa istikharah tanpa sholat. Tapi tetap lebih afdal kalau diikuti dengan sholatnya, ya, karena hadis kan kalau mau lengkap berudu, sholat kemudian doa, gitu kan. Dan juga boleh dikhususkan sholat, namanya sholat istikharah, atau Anda niatkan sholat malamnya untuk istikharah, gitu. Itu dibolehkan. Kebutuhan untuk istikharah ini akan selalu ada dan senantiasa berulang. Setiap muslim akan membutuhkan sesuatu yang dapat membantunya untuk memperbanyak istikharah tanpa ada perasaan terbebani. Walaupun dia ulang-ulangi berulang kali, gitu ya. Tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan agar beristikharah dalam setiap masalah, walaupun itu masalah kecil. Walaupun itu masalah, bukan masalah yang besar, tapi masalah yang kecil pun. Karena dikatakan oleh Jabir bin Abdullah tadi dalam riwayat, maka beristikharah dalam setiap keadaan, gitu kan. Kemudian juga perlu digarisbawahi, setelah urusan terjadi, maka tidak boleh sama sekali memiliki keraguan mengenai sahnya sholat istikharah. Misalnya sudah terlanjur menikah. Setelah itu kan ada kecenderungan terbuka kalau Anda menikah. Jangan Anda bilang, benar nggak sih ini hasil istikharah saya? Nggak boleh. Berarti dia sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti lemahnya keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah. Nggak boleh. Dia sudah tahu dia istikharah, lalu kemudian dia sebutkan nama orang. Makanya tadi kita bilang kan di antara garis yang harus digarisbawahi dalam sholat istikharah, harus fokus kedua itu. Sehingga pada saat dia cenderung dan termudahkan setelah itu, berarti sudah itu jawabannya. Tidak boleh ada keraguan. Ya. Masalah kasus nanti setelah menikah ternyata ada hal-hal yang terjadi misalnya dalam rumah tangga itu ada keributan, ada segala macam. Itu tidak menafikan kemuliaan sholat istikharah dan petunjuk bahwa ini adalah orang yang terbaik buat kita. Karena kan bedakan teman-teman masalah teknis lapangan. Misalnya ada karakter-karakter yang butuh untuk diubah dengan tidak. Bukankah ummahatil mu'minin ridwanullah alaihinna, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, dan beberapa istri Nabi yang lain, sempat ada beberapa hal yang merupakan kesalahan mereka yang ditegur dalam Al-Quran, dan Nabi SAW mengambil keputusan jelas kepada mereka. Gitu. Bukan berarti mereka buruk, ya. Tetapi memang itu teknis yang bisa saja terjadi. Tidak menafikan kemuliaan sholat istikharah. Karena di antara seluruh wanita atau seluruh laki-laki, inilah yang terbaik yang Allah sudah pilihkan di antara yang ada di zaman kita itu, atau di yang ada di sekitar kita. Seperti itulah, ya. Jadi tidak boleh ragu, bahkan bersangka buruk, ya, dengan masalah istikharah itu. Boleh melakukan istikharah berulang-ulang dalam sehari, tidak ada masalah. Ya, bukan berarti sehari sekali, boleh di pagi hari, boleh di siang hari, boleh di malam hari. Yang penting hindari waktu yang dilarang. Kan habis subuh sampai terbenam sampai terbit matahari, dan habis
asar sampai terbenam matahari ini dilarang sholat gitu kan. Sedangkan ini boleh Anda lakukan berulang-ulang gitu kan. Kemudian tidak dianjurkan seseorang itu setelah istikharah memperbanyak pilihan-pilihan lagi di kasus yang sama. Contoh misal, sampai dia dapat jawaban, dia mau menikah sama si fulan. Ya udah, dia fokus dulu istikharah untuk itu. Sampai memang Allah tunjukkan kepada dia, hatinya tidak cenderung, dia dapat informasi negatif tentang orang tersebut, orang itu membatalkan sepihak, kemudian baru dia ikhtiar ke yang lain. Jadi jangan dia istikharah mau nikah sama si fulan atau si fulan, kemudian dia cari lagi cara lain, dia istikharahkan juga di waktu yang bersamaan. Enggak, dia tuntaskan dulu satu. Itu juga dengan segala jenis pekerjaan. Ini termasuk adab dalam masalah itu ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan bagi orang yang sudah istikharah untuk bermusyawarah dengan orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal pembukaan. Jadi boleh saja Anda ikutkan sholat istikharah itu dengan bermusyawarah. Nabi SAW tetap disuruh bermusyawarah tadi dalam surah Ali Imran dengan para sahabat gitu kan. Betul juga dalam surah Asy-Syura tentang musyawarah. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk ya, bermusyawarah, menanyakan. Tapi kepada orang-orang yang berakal. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kita harus menanyakan dan meminta pendapat kepada orang yang sudah lebih pengalaman dan orang benar. Contoh misal, Anda ingin menikah. Nggak pantas Anda minta pendapat dan saran dari orang yang belum menikah. Sebagai bentuk musyawarah Anda dan melengkapi istikharah Anda. Nggak keliru. Nggak bisa. Ya, karena dia belum punya pengalaman. Nggak akan nyambung nanti. Seperti banyak kasus terjadi, ada orang mau menikah, lalu dia tanya adiknya yang masih gadis, yang lebih muda dari dia, gitu kan? Atau dia berbicara dengan orang yang gagal berumah tangga, janda atau duda misalnya, ya. Perempuan ngomong sama janda, laki-lakinya ngomong sama temannya duda misalnya. Maka mereka akan menjelaskan tentang kegagalannya. Apalagi kalau hatinya diikuti dengan hasad atau iri, maka dia tidak berharap pernikahan Anda terjalan. Tapi bermusyawarah dengan orang yang paling tepat, misalnya orang yang sudah berumah tangga dan berhasil rumah tangganya, bahagia kelihatan. Kita musyawarah sama mereka. Begitu juga pada saat naudzubillah mau terjadi perceraian, maka bermusyawarah dengan orang yang berakal. Bukan orang yang sudah cerai, orang yang belum cerai. Tapi bagaimana menurut dia pandangannya kalau sampai terjadi kasus ini pada dirinya. Maka itu nggak masalah, kita minta petunjuk. Dan jangan terlalu banyak orang yang diajak bermusyawarah. Ya, sebagaimana juga tadi istikharah, kita fokus ke satu permintaan kita itu sampai selesai. Gitu. Ya, musyawarah dengan 1-2 orang cukup. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting orang itu berakal. Karena kalau semua orang Anda bermusyawarah, semua teman di kos-kosan, semua teman di kontrakan, semua teman di kampus, semua teman di tempat bisnis, semua orang yang ditemui dari teman-teman atau dari sanak kerabat, semua diajak berngomong musyawarah, ini keliru. Membuat bimbang dan ragu. Tapi dia hanya fokus kepada 1-2 orang yang berakal. Nah, pernah kasus terjadi begitu. Ada orang mau cerai rumah tangganya. Akhirnya terjadi betul perceraian. Kenapa? Karena yang diajak musyawarah adalah adiknya masih gadis. Akhirnya si istri ini dengar pendapatnya. Anak ini masih gadis, pikirannya simpel. Ya udah kalau kakak nggak cocok, cerai aja. Lalu dia ikuti, dia pikir itu petunjuk. Ini keliru. Pasti bertolak belakang. Gitu. Nggak mungkin. Allah tidak mungkin mau keburukan buat kita. Dan tidak mungkin juga Allah mudahkan dari orang yang berakal, yang kita ingin partnerkan dengan istikharah kita itu, memberikan pendapat yang keliru. Kecuali Anda cari orang yang salah di sini. Ya. Ini termasuk. Jangan juga pernah bermusyawarah dengan ahli maksiat. Ini nggak boleh, ya. Karena dia tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk apapun kepada kita. Gitu. Ini harus betul-betul ya difahami baik-baik. Kemudian istikharah juga, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, dilakukan pada perkara yang tidak diragukan dan itu baik, dibolehkan dalam agama. Kecuali terjadi 2 perkara yang berbeda. Dan atau dua hal, 2 pilihan, tapi dua-duanya baik. Nah di sini kita istikharah. Dan tidak ada istikharah kalau perbuatan A baik dan perbuatan B buruk, nggak ada istikharah. Pernah ada seseorang yang menanyakan kepada saya, seorang ikhwah, ya, semoga Allah menjaga beliau ya, yang pernah ikut di taklim kami. Gitu. Kemudian dia, teman-teman sekalian, pernah kuliah di satu tempat, satu kota Madinah kebetulan. Masya Allah, tabarakallah, yang semoga Allah jaga kemuliaan kota Madinah. Siapa yang tidak tahu kota Rasulullah SAW, kota yang sangat indah. Beliau sudah sekolah di sana gitu. Pada saat mau berangkat sempat saya motivasi sampai akhirnya berangkat. Alhamdulillah. Yang jelas tiba di sana rupanya dia kena penyakit gitu, ada sakit.
Kemudian dia tanya sama saya, dia bilang, Ustaz saya bagaimana? Saya ini ada sakit dan seterusnya lah, segala macam hal yang yang dia bahasakan gitu. Dan hatinya selalu gejolak untuk pulang gitu. Apa saya istikharah gitu kan? Untuk pulang tinggalkan kampus Madinah ke Indonesia atau saya tetap kuliah? Saya bilang subhanallah akhi. Setahu saya, sepengetahuan saya, sebatas ilmu saya, tidak ada istikharah dalam masalah ini. Karena kota Madinah, kata Nabi SAW, khairun lakum. Lebih baik untuk kalian. Tidak bisa dibandingkan dengan kota manapun di muka bumi kecuali Mekah. Jadi nggak mungkin. Nggak butuh istikharah dalam masalah ini. Kuatkan tekad, berdoa kepada Allah SWT, kemudian lanjutkan. Tapi ternyata subhanallah, beliau lebih memilih untuk balik gitu. Dan Allah sudah tentukan keputusannya. Setelah dia tentu ambil keputusan itu ya. Apapun yang kita ambil keputusan setelah itu berarti kita sudah memilih sendiri. Tapi saya sangat yakin kalau hal seperti ini tidak butuh istikharah. Karena lebih baik gitu kan. Sekarang saya umroh atau nggak umroh. Untuk apa istikharah? Nah umroh ibadah. Nggak usah istikharah. Bismillah jalani saja. Gitu kan. Kecuali bertemu antara dua hal memang yang penting gitu ya. Sekarang umroh di bulan ini atau umroh di bulan depan. Bulan depan kebetulan Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban. Bulan Ramadan lebih baik. Ya, tapi saya khawatir nanti siapa tahu ajal datang dari sini dia istikharah misalnya. Ini contoh. Dan ini teman-teman sekalian, istikharah ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita hanya bergantung kepada Allah SWT dan tidak ada lagi bentuk yang lain selain daripada istikharah ini. Maksudnya begini. Banyak orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Misalnya mengundi nasib dengan biji-bijian. Ya, kan begitu. Seperti misalnya menghitung biji pada saat dia mau lakukan hal perkara nih. Lakukan, tidak, lakukan, tidak, lakukan, tidak. Dan akhirnya jatuhlah kepada kata-kata tidak misalnya. Ya udah berarti saya sial nih kalau saya melakukan. Ini nggak boleh ini, mutlak. Ya. Itu juga ada orang yang melakukan dengan suara toke ya. Kami itu saya waktu masih kecil di kota Makassar saya sering dengar itu ya. Kadang-kadang sampai orang sudah dewasa gitu dekat saya mengatakan pada saat toke mengeluarkan suaranya toke gitu. Lakukan. Yang kedua tidak, lakukan tidak. Sampai terakhir kalau toke yang sudah tidak bersuara, oh berarti jangan lakukan. Ini nggak boleh. Ini namanya tatayur, menggantungkan nasib pada sesuatu yang tidak perlu. Ada orang dengan sapu tangan, ada orang dengan kerikil, ada orang dengan gatal tangannya, matanya dan segala macam hal, ataupun sampai masuk kepada hal-hal yang syirik lebih besar lagi yaitu ramalan bintang, ya, atau mengundi nasib dengan orang yang masuk ke dalam rumahnya. Ya, kalau orang ini datang ke rumah saya berarti begini dan begitu. Nah ini semua teman-teman sekalian tidak benar. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu ada dua hal yang mereka lakukan dikenal dengan tatayur itu yang diharamkan dan termasuk syirik ya. Yang pertama mereka membayar peramal dan dukun yang ada pada saat itu, ya membayar dan mereka diberikan sebuah kotak itu isinya bulu hewan, bulu burung, ditulis di atasnya lakukan. Lembar yang pertama, lembar yang kedua, bulu yang kedua itu tidak lakukan, yang ketiga kosong, ditaruh. Setiap kali dia mau lakukan satu urusan gitu, apa saja di Mekah mereka datangi dukun-dukun ini. Tentu dukun ini menipu orang, tidak benar semuanya. Tapi diberikanlah uang, kemudian dia ngundi nasibnya. Dia masukkan tangannya ke dalam kotak tersebut. Ya. Kalau keluar bulu yang ada tulisan lakukan, berarti dia akan berhasil, bagus kalau dia lakukan gitu. Safarnya, menikahnya, usahanya dan seterusnya. Tapi kalau keluar jangan lakukan atau tidak lakukan, maka berarti dia akan sial kalau dia lakukan. Kalau keluar bulu yang belum ada tulisannya, dia ulangi sampai salah satunya keluar. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Yang kedua mereka mengambil burung, kemudian mereka melepaskannya. Kalau terbang ke arah ya, yang dia mau pergi, safar misalnya ke arah selatan, ya, maka berarti dia akan selamat. Kalau ke arah utara lawannya, berarti dia akan celaka. Nah ini semua hal-hal yang tidak boleh sama sekali. Ini tidak masuk dalam. Kita serahkan kepada Allah SWT dan tidak ada namanya waktu yang sial. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, hadis Bukhari, La tasubud dahr fa innid dahr. Kata Allah, jangan pernah kalian mencaci maki waktu. Jangan bilang ada yang sial. Gitu kan. Gak ada waktu yang sial. Allah ciptakan semua waktu mulia. Waktu itu semuanya baik untuk digunakan gitu kan. Ada waktu lebih baik dari yang lain? Iya. Seperti misalnya hari Jumat lebih baik daripada yang lain? Iya. Ramadan lebih baik daripada yang iya. Tapi bukan berarti yang lainnya sial.
Seperti keyakinan di Indonesia, sebagian orang yang saya pernah dengarkan itu, hari Selasa adalah hari yang sial. Jadi kalau ada orang terjadi kecelakaan, segala macam hari Selasa, oh karena hari Selasa. Loh kenapa hari Selasa ini? Apa hubungannya? Nggak ada sama sekali hubungannya. Dan ini, makanya kita butuh ilmu yang benar. Ya. Ini butuh ilmu yang benar, butuh dasar yang benar, sehingga tidak sembarangan kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Tentu kalau kita ingin bicara lebih jauh daripada ini, tidak boleh teman-teman sekalian, seperti orang-orang non-muslim ya, mereka anggap kalau rumah itu menghadap ini maka akan sial, pintu menghadap ini tidak boleh, ini dan ini tidak boleh. Kita ada sendiri sebenarnya, seperti kasus tidak boleh Nabi SAW melarang menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang air besar, buang air kecil, itu ada. Tapi tidak perlu kita mengikuti ya cara-cara orang non-muslim ini, tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan yang terakhir adalah istikharah ini tidak harus kita bergantung murni sama hasilnya apa, tapi butuh ijtihad. Jadi gini, maksudnya sambil kita teman-teman sekalian istikharah, sambil kita juga ikhtiar, ngumpulin informasi, gitu-gitu. Jadi bukan kita duduk saja, enggak. Tapi kita juga sambil ikhtiar. Dan itu masuk dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 69 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanhdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad atau untuk mencari keridhaan kami, berusaha ya, berikhtiar, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan tentang istikharah insyaallah, dan kita akan masuk di pertemuan akan datang nanti dengan zikir pagi petang.